Salam, selamat pagi, Opa, Oma, dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program saya dan PKLU GPB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Bayu Irawan, anggota PKLU Jemaat GPB Menara Iman Jakarta Timur. Coba teman di dalam dunia, ku coba teman di dalam dunia, berkasih sayang, amin, amin, berkasih sayang, amin, amin. Buktikan teman di dalam dunia, buktikan teman di dalam dunia, kasih sayangmu, amin, amin, kasih sayangmu, amin, amin. Oma, Opa, dan Bapak Ibu sekalian, kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkan melalui SBU pada pagi hari ini. Maka dari itu saya mengundang untuk kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, makasih Bapa yang agung kudus, Bapa yang kami sapa dan kami kenal dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang sujud menyembah-Mu, mengucap syukur dan terima kasih atas berkat Tuhan, penyertaan, pelindungan, dan kebaikan yang Tuhan nyata ke dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih, Bapa, untuk pagi hari ini. Kami juga akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon penyertaan Tuhan, pimpin-bimbing kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah Tuhan mengajarkan kami untuk kami mengerti dan memahami firman yang kami baca. Biarlah firman itu tidak berlalu begitu saja, tapi memenuhi iman percaya kami. Kami serahkan Bapa pembacaan kami dari awal, pertengahan, hingga kesudahannya. Dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini dari kitab Kejadian pasal 10 ayat 13 sampai dengan 20 yang menyatakan keturunan Misraim ialah orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naphtuhim, orang Patrusim, orang Kasluhim, dan orang Kaftorim. Dari mereka inilah berasal dari Filistin. Keturunan Kanaan ialah Sidon, anak sulungnya, dan Het, serta orang Yebus, orang Amori, dan orang Girgasi, orang Hewi, orang Arki, dan orang Sini, orang Arwadi, orang Semari, dan orang Hamati. Kemudian tersebarlah kaum Kanaan itu. Daerah orang Kanaan mulai dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom, Gomora, Atma, dan Zeboim sampai ke Lasa. Itulah Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Oma, Opa, dan Bapak Ibu sekalian, kita akan merenungkan melalui Sabda Bina Umat pagi hari ini pada tanggal 14 Januari 2025, minggu pertama sesudah Epifani. Adapun judul dari renungan kita pagi hari ini ialah titik temu dalam sejarah. Betapa tidak mudahnya mendamaikan Israel dan Palestina. Peperangan di antara keduanya tidak pernah berakhir. Sebenarnya, jika kedua bangsa ini mencoba menemukan titik temu mereka dalam sejarah mereka, mungkin saja mereka bisa lebih saling menghargai satu dengan yang lain dan bisa hidup damai.
Namun sayangnya, keduanya lebih memilih mempertahankan otoritasnya dan kedaulatan masing-masing. Bacaan firman Tuhan pagi ini memperlihatkan bahwa salah seorang anak Nuh, yaitu Ham, melahirkan dua bangsa yang terkenal. Kedua bangsa yang terkenal itu adalah Kanaan dan Filistin. Palestina sering dihubungkan dengan keberadaan Kanaan dan Filistin. Dengan demikian, Israel dan Palestina berasal dari satu leluhur yang sama, yaitu Nuh. Israel memang berasal dari garis keturunan Sem, saudara Ham. Memang Alkitab sering menggambarkan pertikaian atau peperangan antara Israel dan Filistin dan juga orang-orang Kanaan. Namun, melihat asal-usul mereka, tidak dapat diingkari bahwa keduanya masih satu saudara. Firman Tuhan juga memperlihatkan bahwa dari keturunan Nuh, inilah lahir bangsa-bangsa besar yang memainkan peranan penting dalam munculnya peradaban bangsa-bangsa. Tentu kita menyadari bahwa dalam relasi persaudaraan tidak ada hubungan tanpa ketegangan atau konflik. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa untuk membangun hubungan di masa depan yang lebih baik, jangan kita melupakan sejarah yang menghubungkan kita satu dengan yang lain. Presiden Soekarno pernah melontarkan semangat jas merah, yang artinya jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Kesamaan sejarah ini harus menjadi dasar bagi kita dalam menata hidup bersama dengan penuh bijaksana dan damai. Sejarah bersama harus membangun rasa tanggung jawab bersama untuk menata kehidupan demi kebaikan bersama. Untuk itu, temukanlah titik-titik sejarah yang bisa mempertemukan kita dan membantu kita menjauhkan permusuhan dan mengedepankan perdamaian. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Coba teman di dalam dunia, ku coba teman di dalam dunia, damai sejahtera, amin, amin, damai sejahtera, amin, amin. Buktikan teman di dalam dunia, teman di dalam dunia, damai sejahtera, amin, amin, damai sejahtera, amin, amin. Mari kita satu dalam doa. Puji syukur limpah terima kasih Bapa dan Kerajaan Sorga kalau Tuhan juga tetap memberikan semangat pada pagi hari ini untuk kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Allah Maha Kudus Bapa yang kasih, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam pembacaan dan perenungan pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan itu dapat tinggal dalam hati kami dan kami lakukan sesuai kehendak Tuhan di mana Tuhan menempatkan kami. Biarlah kami juga menjadi contoh yang baik bagi orang-orang yang kami kasihi, orang-orang di sekitar kami, Bapa. Dan ajarkan kami juga, kami menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus yang baik, Allah Maha Kudus, kami pasrahkan kehidupan kami selanjutnya. Tuhan pimpin-bimbing kami, untuk kami juga dapat merenungkan firman Tuhan. Untuk kami juga menjadi anak-anak terang di dalam kehidupan kami. Kami juga menjadi contoh yang baik, Bapa. Allah Maha Kudus, kami serahkan sisa kehidupan kami. Tuhan juga mampukan kami untuk kami juga mengambil bagian dalam pelayanan kami. Engkau juga berikan kesehatan dan kekuatan. Tuhan juga jauhkan dari segala petaka bahaya apapun yang menimpa diri kami dan saudara-saudara kami.
Kau tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Di atas semua ini kami juga mohon ampun atas dosa dan kesalahan yang kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Tuhan mau sucikan, kuduskan kami, supaya kami juga layak di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Oma Opa sekalian. Tuhan Yesus memberkati.